Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat, khususnya di wilayah Kadia, demikian juga kepada para pemirsa yang saat ini menyaksikan kajian live streaming via Facebook di akun Anur Kendari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan yang sangat banyak kepada kita semuanya, kebaikan-kebaikan sebagai bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semuanya. Malam ini malam yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Malam ini malam yang sangat menegangkan. Apakah ini malam pertama Ramadan ataukah ini adalah malam terakhir di bulan Sya'ban? Malam peralihan dari bulan Sya'ban menuju malam-malam yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan. Maka melalui kajian ini, terkhusus di wilayah Kadia ini, kita dapatkan rintik hujan menemani kita di malam hari ini. Mari manfaatkan lantunan permintaan kita kepada Allah yang telah menurunkan hujan, dan Allah yang telah mensyariatkan bahwa dengan hujan turun di antara waktu mustajab ketika kita berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, serahkanlah diri kami kepada bulan suci Ramadan. Izinkanlah Ramadan kembali mengunjungi kami, dan terimalah amal-amal ibadah kami yang akan kami jalankan di sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Para pemirsa, malam ini malam yang sangat istimewa. Kalaulah ini mungkin malam 1 Ramadan, Allah takdirkan malam pertama Ramadan di malam terbaik, yaitu malam Jumat, hari ketika bapak kita Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan. Hari ketika bapak kita Nabi Adam pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Hari
Nabi Adam, bapak kita pertama kali juga dikeluarkan dari dalam surga. Dan di hari ini adalah hari yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Hari Jumat adalah hari akan terjadinya hari kiamat, hari terakhir kehidupan dunia, hari yang sangat menakutkan kalau kita tidak memiliki bekal yang sangat maksimal berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, mari kita manfaatkan kesempatan emas di bulan suci Ramadan untuk bersama-sama kita memaksimalkan ibadah kita di sebulan penuh insyaallah ta'ala. Para pemirsa dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat, kajian ini sebagai kajian pembuka yang insyaallah ta'ala akan kita siarkan langsung dari Masjid An-Nur di ruang media. Kita akan siarkan dan akan dapat dinikmati khususnya untuk kaum muslimin di wilayah Kadia dan sekitarnya di kota Kendari, atau bagi Anda yang ingin bersama-sama mengambil manfaat dari kajian ini juga dapat menyaksikan di live streaming di Facebook di akun An-Nur Kendari. Bisa Anda saksikan dan biidnillah dengan niatan yang baik dan tujuan yang sangat mulia di bulan yang penuh dengan kemuliaan, kita adakan kajian setelah sholat Isya ini untuk sama-sama saling membekali diri dengan ilmu, terlebih di bulan suci Ramadan yang identiknya adalah bulan dilipat gandakan pahala. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu, kalau tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar, maka boro-boro dapat pahala yang berlipat, yang ada adalah dosa yang berlipat di bulan suci Ramadan. Para pemirsa dan para hadirin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian perdana ini sambil kita menanti informasi yang resmi dari pemerintah tentang penetapan 1 Ramadan apakah besok atau lusa, mari kita bersama-sama mengingat kembali kenangan manis bersama bulan yang sangat indah, kenangan yang sangat sulit kita lupakan. Bagi orang beriman, kita tahu Ramadan adalah bulan yang akan mendatangkan kebaikannya, tapi khusus untuk orang beriman atau orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang beriman. Naam, para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ingat Ramadan akan menebarkan semerbak harum keberkahan, kebaikan yang Allah amanahkan kepada Ramadan khusus untuk orang beriman atau orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman. Hal ini dapat kita lihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan bulan-bulan Hijriyah
ada 12 bulan. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kabarkan dalam surat At-Taubah bahwasanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga telah menetapkan, menciptakan nama-nama bulan yang 12. Dan Anda para pemirsa, termasuk saya di dalamnya, sampai hari kiamat, bulan di dunia ini jumlahnya 12 bulan. Dan itu telah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi uniknya, indahnya, ketika Allah menciptakan 12 bulan ini, ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan seterusnya. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan ini, hanya 1 bulan yang namanya secara jelas Allah cantumkan di dalam Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Bisa Anda rasakan bagaimana keindahan Ramadan? Di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang Allah jaga, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan adzikr, yang berisi peringatan yaitu Al-Quran, yang berisi nasihat, wejangan, bimbingan yaitu Al-Quran. Dan kami yang memberikan jaminan untuk selalu menjaga Al-Quran, otentiknya isi Al-Quran. Apa yang kita lantunkan saat ini, itulah yang pernah dilantunkan, difirmankan oleh Allah kepada Jibril alaihissalam. Itulah yang dihafal Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dihafal oleh Rasulullah SAW, kemudian diajarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dalam hati kita dan dalam tulisan lembaran ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam Al-Quran yang kita dapatkan ternyata hanya 1 nama bulan yang Allah abadikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, Allah abadikan nama Ramadan, bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain tidak Allah abadikan namanya. Itu menunjukkan dalam pandangan Allah, Ramadan sangat spesial, sangat istimewa. Maka dalam hati orang beriman, dalam pandangan orang beriman, bulan Ramadan itu bulan yang sangat dinanti-nantikan. Ramadan bulan yang sangat diharap-harapkan siapapun orang Islam, siapapun orang yang mengharapkan kebaikan. Ramadan bulan penuh dengan kebaikan. Maka para pemirsa dan jamaah sekalian, masih ingatkah kita ketika dulu di bulan suci Ramadan kita melantunkan kitab suci Al-Quran sebulan penuh? Dan ini, kalau memang ini malam adalah malam pertama Ramadan, maka kita mesti merubah kebiasaan bacaan kita. Kalau di bulan-bulan yang lain kita mengisinya dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas, mungkin ada yang berselancar di dunia maya, melihat perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan jelas dosanya. Bulan Ramadan, bulan perubahan. Saat ini Allah rubah para jamaah. Keadaan kita mesti berubah, karena bulan ini adalah bulan perubahan.
Nah, Masya Allah, saya dan Anda sudah menjadi saksi mata, bahkan sudah menjadi orang yang betul-betul merasakan bagaimana perubahan di bulan Ramadan. Perubahan di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, umratun fi Ramadan, ka'annahu hajjatun ma'i, kahajjati ma'i, katanya. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya derajat umroh yang bukan rukun Islam. Kalau umroh di bulan Ramadan diangkat derajatnya seakan-akan menjadi rukun Islam. Maknanya apa? Allah sedang merubah keadaan. Tinggal bagaimana kita merespon keadaan yang Allah berikan saat ini. Para pemirsa dan para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita mengingat ayat yang sering digaungkan oleh para khatib ketika malam-malam Ramadan. Maka di malam ini kami ingin ingatkan kembali ayat dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil para pemirsa, para jamaah. Allah yang memanggil. Yang selama ini memudahkan kita bernapas, memanggil kita. Yang selama ini memberikan kita rasa ngantuk sehingga kita nyenyak tidur. Allah memanggil kita. Yang selama ini telah mengabulkan permohonan-permohonan kita, memanggil kita. Yang selama ini memberikan penjagaan yang sangat detail kepada kita, saat ini Allah memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Perlu kita pahami karakter firman Allah. Saya dan Anda ketika berbicara, saya yakin punya karakter. Ada yang cara bicara kita cepat sekali. Ada yang cara kita lambat sekali. Ada yang cara bicara kita itu kadang lambat, kadang cepat. Dan ada gaya bahasa yang berbeda-beda. Maka demikian juga Allah yang tidak mungkin mirip dengan makhluknya. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ayat berita tentang Ramadan, tapi panggilan Allah, Ramadan ini spesial untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan wahai orang-orang munafik, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang keturunan anak Adam, tidak. Allah secara khusus. Anda tahu kalau sudah ada istilah khusus, berarti tidak umum. Yang umum-umum itu tidak mendapatkan kesempatan. Ini khusus. Anda tahu kalau kita masuk ke istana negara, di sana di dalamnya ada Bapak Presiden dengan menterinya, dengan istananya yang sangat megah dan perkakas di dalam yang sangat Masya Allah luks. Kita tahu jalurnya itu terkadang ada jalur umum, ada jalur khusus. Ramadan ini jalur khusus. Bagi Anda yang merasa masih umum,
ingin mendapatkan kesempatan berkah Ramadan, Anda mesti bergabung dengan pasukan yang khusus. Karena Allah memanggilnya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang munafik sangat berat dengan Ramadan. Orang yang dalam hatinya ada penyakit sangat tidak suka dengan Ramadan. Tapi kalau orang beriman, ketika kalau dia merasa malam ini adalah malam pertama Ramadan, saya yakin orang beriman akan meneteskan air mata, tangisan kebahagiaan. Ya Allah, saya masih banyak dosa ya Allah. Tapi Engkau masih berikan aku kesempatan kembali bertemu Ramadan. Masya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita yang mengaku-ngaku beriman, tapi juga di sisi lain kita tahu sendiri jumlah dosa kita di hadapan Allah. Malas sholat ketika kita sholatnya berjamaah di rumah, itu dosa. Bahkan ketinggalan sholat hampir habis waktu sholat, itu dosa. Bermaksiat siang hari, malam hari, sore hari, itu dosa. Tapi dengan tumpukan dosa yang sangat banyak ini, kita masih diberikan kesempatan lagi bertemu Ramadan. Masya Allah para jamaah. Bagi orang beriman, Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat dinantikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Ingat, kalau kata Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an, apabila Allah memanggil hambanya dengan kata-kata orang beriman, wahai orang beriman, maka setelah kata beriman ini akan ada kewajiban. Akan ada peluang-peluang lowongan kerja di hadapan Allah terbuka luas lebar. Ketika saat ini banyak orang khawatir di PHK perusahaannya, Allah mengawali saum Ramadan dengan panggilan wahai orang beriman. Ada panggilan dari Allah, ada lowongan kerja yang wajib dari Allah. Anda yang di PHK di perusahaannya, sampai muncul putus asa, stres, galau, sedih, emosi, sensitif. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi selama ini kita kurang dekat dengan Allah. Karena selama ini bisa jadi kita lebih kenal pimpinan perusahaan kita, lebih mengharap pandangan dari direktur kantor kita, lebih menyerahkan urusan masa depan diri kita kepada pimpinan kita. Tiba-tiba tanpa kita sangka, pimpinan kita mem-PHK kita, memberhentikan kita jadi karyawannya. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Kecewa. Anda kaget, kok saya? Anda merasa Anda dekat dengan pimpinan Anda, tiba-tiba pimpinan Anda mengusir Anda, mengeluarkan Anda dari perusahaannya. Selama ini
kita merasa dekat dengan pimpinan, padahal pimpinan bisa jadi hanya memanfaatkan fisiknya kita, kecerdasannya kita, badan kita, tapi hatinya pimpinan kita digenggam tangannya Allah. Coba kalau kita ketika bekerja di kantor itu niatnya karena Allah, bukan karena ingin dipandang pimpinan, pastinya ketika kita di PHK atau tidak, kita tidak akan stres, bukan main. Kita tidak akan stres. Kenapa? Karena kita yakin hatinya pimpinan kita digenggam oleh Allah. Urusan masa depan perusahaan pimpinan diatur oleh Allah, maka kita pun ketika keluar dari perusahaan tersebut atau dikeluarkan dari perusahaan tersebut, kita tidak stres. Ada ungkapan orang miskin. Ada orang miskin punya gerobak yang gerobaknya itu dia pakus sendiri, dia pahat sendiri. Gerobak sederhana, bukan gerobak 500 ribuan atau jutaan rupiah, tetapi gerobak yang sangat sederhana, murah, dibuat sendiri. Dia tulis di depannya, di depan dagangannya, kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut miskin, padahal saya ini terus-terusan menyembah Allah yang Maha Kaya. Kenapa kita mesti stres, takut nggak makan besok, padahal burung saja tidak pernah putus asa. Makanya kalau kita menjadi hamba Allah tidak akan stres. Termasuk bertemu Ramadan dalam kondisi wabah corona menjadi pandemik di dunia ini. Kenapa? Karena urusan masa depan kita telah dicatat oleh Allah, termasuk pada kesempatan kali ini para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin muslimat di wilayah Kadia dan sekitarnya, kami informasikan juga pada kesempatan kali ini Menteri Agama kita telah menginformasikan dan Anda bisa menyaksikan di layar televisi Anda di sidang isbat tentang awal Ramadan 1441 Hijriyah ditetapkan di Jakarta, ya, dipimpin langsung oleh Menteri Agama kita, kemudian juga dihadiri oleh ormas-ormas Islam se-Indonesia, bahwasanya satu Ramadan. Masya Allah, para pemirsa dan para jamaah kaum muslimin, satu Ramadan jatuh pada hari Jumat 24 April 2020 Masehi. Itu maknanya malam ini adalah malam pertama bulan suci Ramadan. Nah, para pemirsa, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, saya yakin Anda sedih. Anda sedih. Dulu kita ketika mendengarkan ceramah tarawih, saya dan ustadz-ustadz yang menyampaikan kajian berhadap-hadapan dengan Anda langsung. Anda bisa melihat raut muka kebahagiaan ustadz-ustadz menyampaikan malam pertama Ramadan. Pengurus-pengurus masjid menginformasikan pertama kali malam Ramadan kepada para jamaahnya. Raut muka kebahagiaan mereka Anda saksikan langsung. Demikian juga sebaliknya para asatid, ustadz-ustadz kita juga ketika menyampaikan kebahagiaan malam pertama Ramadan, menyaksikan wajah-wajah Anda,
penuh dengan kebahagiaan. Tapi saat ini kesedihan kita di awal Ramadan semoga mendatangkan kebaikan. Karena terkadang para jamaah, tidak semua kebahagiaan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana kesedihan tidak selamanya mendatangkan kemurkaan. Tolong diingat, tidak semua kebahagiaan mendatangkan keberkahan. Dan tidak semua kesedihan mendatangkan kemurkaan. Terkadang Allah datangkan bulan penuh keberkahan ini di saat umat Islam bersedih. Kenapa? Agar kita tahu bahwasanya Allah mendatangkan ujian dibarengi dengan keberkahan Ramadan ini agar kita tahu bahwasanya kita diharapkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk berusaha menghiasi kesedihan kita dengan wabah corona ini dengan manisnya Ramadan. Para jamaah, betul, tidak ada solusi lain menikmati hidup kecuali menerima takdir. Nah, tidak ada solusi lain merasakan lezatnya kehidupan sementara di dunia ini kecuali terima takdir. Anda menolak takdir virus corona merebak di kota kita tercinta dan negeri-negeri umat Islam. Walaupun Anda menolak, Allah tidak bisa dipaksa oleh Anda untuk merubah ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Tugas kita hanya satu, setelah takdir terjadi, nikmati takdir tersebut sebagai peluang untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita di hadapan Allah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan dalam hadis muttafaqun alaih, demikian juga Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah meriwayatkan, idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan, apabila malam pertama bulan Ramadan. Para jamaah, ini malam pertama. Mau diapakan? Detik-detik berharga ini. Saya sering ingatkan diri saya dan Anda di tahun kemarin bulan Ramadan. Kalau Anda sudah tahu ini malam pertama, kemudian lewat, berlalu sampai besok bertemu malam kedua, perlu diingat. Kalau sudah Anda dapatkan malam kedua Ramadan, maknanya bagi Anda yang menyesal tidak maksimal di malam pertama Ramadan, ingin memperbaiki ibadahnya di malam pertama Ramadan, rindu dengan malam pertama Ramadan, maka Anda harus menunggu tahun depan. Kalau Anda ingin bertemu kembali dengan satu kata, satu Ramadan. Kalau Anda rindu dengan satu Ramadan yang telah Anda lewatkan ketika Anda telah berada di dua Ramadan, maka Anda mesti berjumpa lagi dengan satu Ramadan itu nanti, tahun depan. Itu pun kalau masih umur yang panjang. Maka detik-detik berharga ini jangan Anda sia-siakan. Kata Nabi, apabila malam pertama Ramadan, ini hadis khusus. Hadis ini tidak bisa diterapkan untuk malam besok. Karena Nabi mengatakan, apabila malam pertama Ramadan, silakan Anda cek diri Anda, diagnosa hati Anda. Bagaimana respon Anda ketika Anda mengetahui bahwasanya ini malam Ramadan, ini malam pertama.
Apabila malam pertama Ramadan, apa yang terjadi kata Nabi? Sufidatis syayatin. Di malam ini setan-setan dibelenggu. Perhatikan, cek diri saya dan Anda semuanya. Mari masing-masing melihat diri kita. Setan-setan sedang dibelenggu. Wa maradatul jin, dan jin-jin yang pembangkang sedang dibelenggu oleh Allah, bukan oleh pasukan tentara terhebat di dunia, bukan. Langsung dibelenggu oleh Allah yang pernah mengabarkan, akulah Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Matin, yang maha kokoh, Al-Kabir, yang maha besar. Saat ini yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha besar sedang membelenggu setan-setan dan jin-jin yang sangat ngeyel. Lihat aktivitas kita saat ini. Kalau kita melihat saat Allah membelenggu setan, tapi kita tidak bisa membelenggu hawa nafsu kita, ingat-ingat, waspadalah. Itu bukti tanda Anda tidak dikehendaki kebaikan dengan Ramadan oleh Allah. Na'udzubillah. Coba Anda saksikan saat ini. Ketika Allah sedang membelenggu setan dengan jin, tiba-tiba kita tidak dapat membelenggu hawa nafsu kita untuk menjauhi kemaksiatan, untuk meninggalkan keburukan, untuk meninggalkan kemaksiatan, kefasikan, kedurjanaan di malam ini. Itu maknanya iman kita sedang lemah. Hawa nafsu kita sedang besar. Memintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kita. Mumpung baru malam pertama Ramadan. Dan di malam pertama ini kata Nabi, wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Dari mulai start malam pertama Ramadan ini, kata Nabi, seluruh pintu-pintu neraka tidak ada yang dibuka, satupun pintu neraka seluruhnya ditutup oleh Allah. Kapan itu terjadi? Mulai semenjak malam ini. Pintu neraka ditutup. Seluruh pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Seluruh pintu surga dibuka lebar oleh Allah. Sekarang dibuka lebar pintu surga. Anda tahu letihnya Anda mencari nafkah saat ini, tujuannya untuk apa Anda cari nafkah? Ingin masuk surga. Kenapa Anda letih-letih sholat berjamaah? Untuk apa? Masuk surga. Anda berbakti kepada orang tua, walaupun mungkin orang tua seringkali memarahi kita sampai kita nggak ngerti apa maksud marahnya. Kenapa kita mesti mentaati mereka walaupun mungkin di antara kita ada yang menahan kekesalannya? Kenapa kita bersabar menghadapi tingkah laku orang tua kita? Ingin surga. Kenapa Anda bersiap-siap menyiapkan makan sahur untuk nanti malam, untuk melaksanakan saum Ramadan pertama besok? Kenapa Anda berani menantang diri Anda, mengambil peluang untuk berlapar-lapar haus dahaga besok sampai sebulan ke depan? Karena ingin surga. Nah sekarang,
Seluruh pintu surga dari mulai semenjak malam ini dibuka lebar, tidak ada yang ditutup oleh Allah. Kemudian para jamaah, kata Nabi, wa yunadi munadin kulla lailah, akan ada yang berseru, dan ini adalah seruan keimanan. Yang bisa memahami dan mendengar dan menjalankan seruan ini hanya orang yang beriman atau orang yang sedang dipilih, dilihat oleh Allah untuk mendapatkan hidayah keimanan. Seruannya apa Ustadz, kata Nabi? Kata Nabi, akan ada seruan setiap malam Ramadan. Seruan ini, seruan keimanan. Apa isinya? Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan. Mungkin ada di antara kita linglung, bingung, arah hidupnya nggak jelas. Bangun tidur, kerja ke kantor, pulang letih, tidur lagi dan seterusnya, makan, main dan seterusnya, ketika liburan main ke pantai dan sampai muncul kebosanan. Dia nggak tahu mau kemana arah hidupnya. Ramadan bulan perubahan. Kata Nabi, ya baghiyal khairi aqbil. Kalau Anda sedang bingung mau kemana, kalau saat ini Anda sedang merasa tidak jelas arah tujuan hidup, manfaatkan kesempatan bertemu Ramadan. Wahai orang pencari kebaikan, datangi kebaikan Ramadan. Bagaimana caranya? Awali dengan mengangkat tangan kita kepada Allah. Saat ini kebaikan berada di sekitar kita. Ustadz, Anda tidak merasa karena mungkin hati kita sedang ditutupi dosa. Kita belum bertaubat kepada Allah. Awali doa kita dengan bertaubat kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, maafkan saya. Saya kembali kepada jalan-Mu ya Allah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah berkahi saya dengan keberkahan Ramadan. Jadikan saya menjadi orang yang menjawab seruan Engkau ya Allah. Wahai orang-orang pencari kebaikan, datangi kebaikan. Sebulan Ramadan ini, walaupun dibarengi wabah corona dan kita berharap wabahnya berakhir digantikan dengan keberkahan Ramadan, tetap Ramadan itu baik. Tidak ada keburukan dalam Ramadan. Yang ada adalah keburukan-keburukan kita mengisi bulan Ramadan. Ramadannya sudah baik, apalagi saking baiknya Allah, Allah tetapkan untuk wilayah Indonesia Ramadan yang terbaik ini ditetapkan di hari pertamanya, hari terbaik, hari Jumat. Ini kebaikan di atas kebaikan, tinggal bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita. Kemudian panggilan kedua, kata Nabi, ada penyeru dari Allah, ya baghiyas syarri aqsir. Wahai orang yang ingin berencana, yang mempunyai skedul, ada program untuk bermaksiat di bulan Ramadan, batalkan, tinggalkan, gugurkan, cancel saja. Ini panggilan hanya bisa dijalankan khusus untuk orang beriman, bukan orang munafik. Khusus untuk orang beriman dan orang yang sedang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang beriman. Maka Ramadan, jangan heran, jangan kaget, jangan tercengang para pemirsa, para jamaah, kalau di bulan Ramadan akan banyak orang bertaubat dari umat Islam dan akan banyak orang yang masuk Islam di bulan Ramadan, karena saat ini adalah saat musim kebaikan. Musim orang menjadi baik. Ingat, ini bulan kebaikan. Wahai orang yang mencari keburukan, tinggalkan keburukan. Kemudian hadis ini diakhiri oleh Nabi, walillahi utaqa minan nari
Wa dzalika kullalailah. Di bulan ini, Masya Allah, di sisi Allah, Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam Ramadan. Kenapa dinamakan dipancing oleh Allah dengan kata apa? Setiap malam Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Kenapa dapat bonus dibebaskan dari api neraka? Karena orang itu di siang harinya sudah maksimal untuk ibadah saum. Dia sudah kerja. Dia mengambil peluang lowongan kerja dari Allah di bulan Ramadan. Pertama apa? Menjaga saumnya. Dia sudah letih menjaga hawa nafsunya. Sampai kata Nabi, kalau ketika kita saum besok itu, kemudian ada orang memancing kita untuk berkelahi, sampai kita ada niat memukul, sampai kita ada amarah ingin meluapkan marah kita kepada orang yang memancing marah kita. Nabi berpesan, orang yang saum, kalau dipancing amarahnya, katakanlah, inni shaim, inni shaim. Mulut saya sedang saum, telinga saya sedang saum, mata saya sedang saum, hati saya sedang saum, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh lahir batin saya sedang saum. Apa itu saum? Saum artinya imsak. Saum artinya menahan diri dari murkanya Allah. Menahan diri dari perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Kita sanggup untuk marah. Kita sanggup untuk makan minum di siang Ramadan. Tapi kita tahan karena Allah. Kita sanggup untuk meninggalkan saum. Tapi kita bertahan untuk menjaga saum karena Allah. Karena ada janji-janji dari Allah untuk orang yang saum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup, kami ingin ingatkan kepada para pemirsa dan kepada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar kaum muslimin di wilayah Kadian dan sekitarnya, tolong diingat, ini bulan perubahan. Sebagai penutup saya ingatkan amalan-amalan Nabi di bulan Ramadan. Pertama, saum. Mau yang sudah dewasa jelas wajib, anak kecil ajarkan mereka saum. Nanti malam waktu sahur usahakan bangunkan mereka agar badannya mendapatkan kekuatan dari Allah dengan sahurnya. Yang pertama apa? Saum itu adalah amalan ibadah spesial yang Nabi ingatkan untuk kita jaga di bulan Ramadan. Niatkan saumnya karena Allah, bukan karena nggak punya makanan. Ingat, niatnya karena Allah, bukan karena dunia. Niatkan saumnya karena Allah. Yang kedua, ibadah Nabi di bulan Ramadan, sholat malam atau sholat tarawih. Pada kesempatan kali ini, mungkin banyak beberapa masjid termasuk Masjid An-Nur yang kami tempati saat ini, tidak menjalankan sholat tarawih berjamaah. Tapi ingat, kita meninggalkannya karena kita berusaha menjalankan perintah Allah dan Rasul. Maka kita meninggalkan sholat tarawih di dalam masjid, yang bonusnya kata Nabi, barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imamnya sampai selesai, maka dicatat seperti sholat semalam suntuk. Kemudian kita tidak dapat menjalankannya bersama imam karena ada udzur wabah corona ini, maka tolong dijaga sholat malamnya. Kalau kata para ulama, lebih utama berjamaah di rumah Anda. Walaupun sholatnya sendirian silakan, gak apa-apa. Tapi lebih utama apa? Lebih utama berjamaah. Ini hikmahnya. Selama ini mungkin banyak di antara kita sholat tarawihnya di masjid hanya dengarkan imam, bacaan imam. Modal Anda hanya Allahu Akbar, Rabbana lakal hamdu, kemudian Assalamualaikum, ya,
dengan amin dalam bacaan Al-Fatihah, saat ini Anda seakan-akan diangkat oleh Allah. Gelarnya dulu kita ketika Ramadan hanya jadi makmum, saat ini ketika kita mendapatkan kesempatan sholat tarawihnya di rumah, Anda diangkat derajatnya oleh Allah jadi imam. Maka mari kita cek bacaan kita dalam Al-Quran. Anda siap-siap akan jadi imam, bapak-bapak para suami, siapkan bacaan terbaik Anda, minimalnya juz amma, juz 30 kalau belum hafal ayat-ayat yang lain. Dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita mengerjakan sholat di rumah bersama keluarga kita, pahalanya tetap mendapatkan sholat berjamaah di masjid, karena kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk sholat tarawih, ini karena kita ada udzur, bukan karena kita malas ke masjid. Tolong dibedakan. Karena kita ada udzur untuk sholat berjamaah tarawih di masjid, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala sholat tarawih berjamaah di dalam masjid. Karena ada hadis Nabi, idza maridal abdu aw safar kutibalahu ka'annahu muqiman sahiha. Kata Nabi, kalau ada seorang hamba sakit atau dia sedang safar, maka amalan-amalannya ketika tidak sakit dan ketika tidak safar tetap dia dapatkan amalan dia seperti ketika dia tidak sakit atau tidak safar. Ketika Anda sedang sakit, ketika Anda sedang safar, banyak di antara kita ketika sakit tidak bisa berjamaah. Ketika kita sakit tidak bisa saum, ketika kita sakit tidak bisa ini itu dan seterusnya dari ibadah yang rutin kita kerjakan. Maka Anda tidak perlu sedih. Anda sedang dihibur oleh Allah. Anda tetap mendapatkan pahala seperti Anda sedang sehat, seperti Anda tidak sedang safar. Jadi tolong diusahakan dijaga sholat malamnya, sholat tarawihnya di dalam rumah Anda masing-masing. Ini hikmahnya agar kita memakmurkan rumah kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ibadah Nabi di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kalau tidak ada kepentingan dengan membuka handphone, kecuali membuka Al-Quran dalam handphone atau perkara yang sangat urgen, tolong jangan sia-siakan kesempatan Ramadan ini dengan amalan yang tidak ada manfaatnya atau yang sedikit amalan pahalanya. Targetkan di bulan Ramadan berapa kali bisa khatam, berapa kali kita bisa menangis dalam bacaan Al-Quran kita. Hadirkan perasaan indahnya membaca Al-Quran. Kaji Al-Quran di bulan Ramadan. Ini ibadah yang ketiga yang Nabi tekankan untuk mengisi bulan Ramadan. Yang keempat adalah perbanyak berzikir, perbanyak berdoa, khususnya doa ketika nanti akan berbuka, atau khususnya doa yang telah diistimewakan oleh Nabi seperti zikir pagi sore. Usahakan dirutinkan setelah subuh Anda baca zikir pagi sore. Setelah asar Anda baca zikir sorenya, ya. Setelah sholat ada zikir khusus, sebelum tidur ada zikir khusus, sebelum makan, setelah makan, ketika pakai baju, ketika masuk rumah ada zikir khusus, masuk toilet, keluar toilet ada zikir khusus. Ini tolong dijaga, apalagi ini di bulan Ramadan. Yang kelima, ibadah khusus yang Nabi istimewakan, Nabi rutinkan di bulan Ramadan, perbanyak tingkatkan nilai kedermawanan kita. Siapkan, rutinkan setiap hari. Kalau bisa, jadikan diri Anda punya program rutin memberikan sajian berbuka. Kalau nggak bisa berbagi kepada orang lain di luar, niatkan ketika Anda memberikan makanan kepada anak istri, niatkan itu adalah memberikan sajian berbuka untuk orang. Sehingga pahala mereka kita juga dapatkan. Bersedekah perbanyak di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keenam, umrohlah di bulan Ramadan. Kalau saat ini umroh sedang ditutup, misalkan dipersulit, niatkan untuk umroh. Sehingga pahala umroh tetap kita dapatkan. Kemudian yang ketujuh, i'tikaf.
berdoalah dari sekarang. Semoga kita nanti di 10 hari terakhir bisa beriktikaf. Inilah yang dapat kami bahas di kajian perdana ini. Insya Allah para pemirsa dan para pendengar di wilayah Kadian sekitarnya, kajian ini kami harapkan dengan kemudahan dari Allah, semoga dapat kami rutinkan setelah Isya sampai sekitar 8:30, menemani Anda sehingga Anda dapat mengambil manfaat ilmiah dan menjadikan bekal bersama dalam menemani bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.